Bab 51. Pergi ke kota G. Guning percaya pria itu telah meninggalkan Gumen, tapi kenyataannya berbeda. Ning, itulah alasan mengapa Gumen memanggil putrinya Guning. Saat saya bersamanya, saya merasakan kebahagiaan yang belum pernah saya rasakan. Jadi, saya berpikir untuk bunuh diri setelah dia mengalami kecelakaan itu. Saya tahu itu egois. Itu tidak adil bagi orang tuaku yang tercinta dan kakak perempuanku. Saat aku sedang diliputi emosi yang kusut, aku mengetahui bahwa aku telah hamil selama 3 bulan. Oleh karena itu, saya melanjutkan hidup saya dan memutuskan sekolah. Apa yang terjadi selanjutnya bukanlah rahasia bagi Guning. Ibu Gumen merasa berjemur jika Gumen hamil sebelum menikah. Dia telah meminta Gumen melakukan aborsi, atau dia tidak akan mengakui bahwa Gumen adalah putrinya. Gumen telah memilih anaknya daripada ibunya, jadi dia meninggalkan rumahnya. Dia kemudian menggunakan uang ayahnya untuk menyewa rumah dan mencoba mencari pekerjaan. Namun dia ditolak karena kehamilannya. Setelah beberapa bulan, dia kehabisan uang. Gumen harus meminta bantuan Guking setelahnya. Setelah Gumen meninggalkan rumahnya, ayahnya dan Guking mencarinya dengan sia-sia. Gumenlah yang beralih ke inisiatif Guking sendiri. Ayah Gumen kemudian menjemput Gumen dan membawanya pulang. Di bawah perlindungan ayahnya, Gumen berhasil melahirkan Guning. 18 tahun kemudian, kesedihan lama telah hilang, tetapi Gumen masih merasa tidak bahagia setiap kali memikirkan kenangan itu. Keesokan harinya, Guning bangun pagi seperti biasanya. Dia berlari ke sekolah lalu terus berlari bersama teman-temannya. Dia tidak kembali ke sekolahnya sampai 5 menit sebelum kelas pagi. Tidak ada kamar mandi di sekolah mereka, jadi mereka tidak bisa mandi meskipun basah kuyup karena keringat. Untungnya, mereka akan mandi ketika pulang ke rumah dan tidak bau. Bos, hari ini hari Jumat. Ayo bersenang-senang di klub kita malam ini. Kata Hauran dalam perjalanan kembali ke ruang kelas mereka. Saya suka itu. Guning, ikut kami. Kata Cupeihan dengan penuh semangat. Ya. Itu tempat kita. Aman, kata Qin Zisun. Kami memiliki minuman buah jenis baru. Gadis-gadis menyukainya. Bos, kenapa tidak mencobanya? Zhang Tianping menambahkan. Saya harus pergi ke kota G sore ini, maaf, jawab Guning. Penonton langsung merasa kecewa. Kenapa kamu pergi ke kota G? Cupeihan bertanya. Untuk menangani sesuatu, kata Guning. Sesuatu tentang apa? Hauran bertanya. Itu rahasia, jawab Guning. Mendengar itu, mereka semua merasa bosan, tapi karena Guning tidak mau memberitahu, mereka berhenti bertanya. Tapi, saya akan membelikan hadiah untuk kalian semua, tambah Guning. Mengetahui hal itu, semua orang kembali gembira. Kedengarannya bagus. Meskipun mereka semua tahu Guning berasal dari keluarga miskin, mereka tidak menolak kebaikannya karena mereka yakin Guning tidak akan membeli sesuatu yang mahal. Hadiah menunjukkan kasih sayang dan tidak perlu mahal. Jika kamu tidak tinggal di rumah sakit selama 2 hari ini, haruskah kami mengunjungi ibumu? Mu bertanya dengan hati-hati. Tidak apa-apa. Seorang Kian akan ada di sana, kata Guning. Guning sama sekali tidak mengizinkan mereka mengunjungi ibunya, karena dia telah berbohong kepada Gumen, mengatakan bahwa dia akan pergi ke kota G bersama Mu. Jika mereka pergi mengunjungi Gumen, Gumen akan mengetahui kebenarannya. Siang harinya, Guning menerima pesan dari Qin Sheng. Qin Sheng mengundangnya untuk berbicara. Guning merasa tidak perlu berbicara dengan Qin Sheng. Dia telah memaafkan Qin Sheng tentang kecelakaan mobil itu, dan itulah hal terbaik yang bisa dia lakukan. Jika Qin Sheng menjauh darinya setelah itu, semuanya akan baik-baik saja. Jika dia masih mengganggunya, dia tidak akan baik padanya. Guning langsung memblokir nomor Qin Sheng. Qin Sheng tidak mendapatkan jawaban Guning dan merasa tidak senang. Dia berhenti mengirim pesan ke Guning karena dia marah. Baru-baru ini, Qin Sheng selalu memikirkan Guning. Dia tidak tahu apa perasaannya terhadap Guning sekarang. Ketika dia mendengar Guning dan ibunya diusir oleh neneknya karena Gu Xiao, dia ingin membantu. Tapi Guning mengabaikan pesannya. Gu Xiao menjauh dari Guning hari ini. Dia ingin menertawakan Guning, tapi dia takut Guning akan memukulnya lagi. Xiao Feifei juga menjaga jarak dari Guning hari ini, kecuali penampilannya yang tidak ramah. Guning menjalani hari yang damai hari ini.
Dia sudah menyiapkan semua yang dia butuhkan, jadi dia naik taksi, langsung menuju ke bandara setelah kelas sore selesai. Dia membawa ransel, dan memasukkan semua dokumen ke dalam mata gioknya. Hanya ada baju ganti di ranselnya. Dia ingin berganti pakaian ketika tiba di bandara, karena dia tidak bisa pergi ke kota G dengan seragam sekolahnya. Saat itu adalah jam sibuk, dan jalanan di pusat kota ramai. Ketika mobil meninggalkan pusat kota, mobil itu bergerak cepat lagi. Guning meninggalkan sekolahnya pada pukul 17.50 dan pesawatnya akan terbang pada pukul 7.30. Butuh waktu sekitar 40 menit untuk sampai ke bandara. Ketika Guning tiba, waktu sudah menunjukkan pukul 18.40. Tinggal 50 menit lagi, jadi Guning tidak terburu-buru. Dia pergi ke kamar kecil dan mengganti pakaiannya. Celana pendek jeans, kaos putih longgar, dan sepasang sepatu kets putih. Guning menarik rambutnya, dan terlihat energik dan menarik. Ditambah kulitnya yang mulus dan wajahnya yang cantik. Dia benar-benar menawan dan bersinar. Orang-orang di sekitarnya akan meliriknya sesekali. Guning tidak punya waktu untuk membeli baju baru, jadi dia mengenakan pakaian lamanya. Untungnya, Gumen selalu memperlakukan Guning dengan baik. Terkadang, Gumen membelikan Guning beberapa pakaian berkualitas baik, seperti pakaian yang dikenakan Guning hari ini. Harganya tidak mahal, tapi harganya sekitar 100 yuan. Guning mengantri untuk mengambil tiketnya, lalu dia berada di ruang tunggu. Di ruang tunggu, Guning masih punya waktu setengah jam. Waktu untuk makan tidak cukup, jadi Guning berencana untuk minum kopi. Secara kebetulan, saat Guning berjalan di kafe, dia melihat Qin Yifan bersama seorang wanita muda yang cantik. Guning, kebetulan sekali. Kemana kamu pergi? Qin Yifan berseri-seri saat Guning muncul di hadapannya. Dia berdiri dengan semangat, menyapa Guning. Wanita di samping Qin Yifan sedikit tidak senang. Dia memeriksa Guning dengan tidak ramah. Dia cemburu, terutama saat mengetahui Guning memiliki penampilan yang menawan. Guning memiliki pikiran yang tajam. Dia segera merasakan ketidakbaikan dari wanita itu, tapi dia mengabaikannya. Hai. Kebetulan sekali. Aku akan ke kota G. Bagaimana kabarmu? Guning berencana memiliki hubungan baik dengan Qin Yifan, jadi dia ramah terhadapnya. Tentu saja, Guning tidak punya niat untuk menyamarkannya. Wow, aku juga terbang ke kota G. Pesawatku akan berangkat pukul 19.30, dan kamu? Mengetahui Guning sedang menuju ke kota G, Qin Yifan bahkan lebih bersemangat sekarang. Orang lain bahkan mungkin percaya dia menyukai Guning. Bab 52. Li Shenzhen. Namun saat ini, Qin Yifan hanya menghargai Guning. Tidak banyak orang yang dianggap tinggi oleh Qin Yifan, jadi dia sangat senang saat bertemu Guning lagi. Saya juga. Guning tersenyum. Kebetulan sekali. Kemarilah, nanti kita bisa naik pesawat bersama, Qin Yifan mengundangnya dengan penuh semangat. Guning tidak menolak. Dia mengikuti Qin Yifan ke tempat duduknya. Qin Yifan menarik kursi untuk Guning seperti pria sejati. Wanita muda itu tampak kesal sekali lagi. Kamu mau minum apa? Qin Yifan bertanya. Tolong kopi, jawab Guning. Qin Yifan memanggil pelayan, dan memesan secangkir kopi untuk Guning. Yifan, kamu belum memperkenalkan gadis itu aku, wanita yang duduk di samping membuka mulut. Dia menelepon Qin Yifan dengan cara yang sengaja dibuat intim. Lalu, Qin Yifan segera menoleh ke wanita itu. Ini temanku, Guning. Guning, ini putri pamanku, Li Shenzhen, katanya pada Guning. Senang bertemu denganmu, Nona Li. Meskipun Guning tahu Li Shenzhen tidak menyukainya, dia menyapanya dengan sopan karena Li Shenzhen belum benar-benar menyakitinya. Senang bertemu denganmu juga, Nona Gu, jawab Li Shenzhen. Dia belum mengetahui hubungan antara Guning dan Qin Yifan, dan tidak ingin tarif kasar. Setelah itu, Li Shenzhen memandang Qin Yifan. Menurutku Nona Gu berusia sekitar 18 tahun kan? Yifan, aku penasaran bagaimana kamu bisa bertemu Nona Gu? Sudah kubilang tadi siang. Saya membeli King's Green seukuran telur puyuh dari seorang siswi. Siswa perempuan itu adalah Guning, kata Qin Yifan. Mengatakan itu, Qin Yifan tidak bisa tidak menunjukkan apresiasinya terhadap Guning. Oh itu. Mengetahui hal itu, Li Shenzhen terkejut. Pada saat yang sama, dia kesal,
karena dia dengan jelas melihat penghargaan Qin Yifan terhadap siswi tersebut. Dia menyukai Qin Yifan, dan bahkan pernah melihatnya dengan jelas beberapa kali, tetapi Qin Yifan menjelaskan bahwa dia hanya berasumsi sebagai saudara kandung. Saat Qin Yifan bersamanya, dia selalu terlihat serius. Namun, saat dia bersama siswi, Guning, dia berperilaku sangat penuh gairah. Li Shenzhen cemburu. Oh, Guning, apa yang akan kamu lakukan di kota G? Qin Yifan bertanya. Hanya untuk jalan-jalan, jawab Guning. Kamu akan tinggal di mana? Qin Yifan bertanya dengan hati-hati. Saya akan tinggal di Hotel Huangdeng di pusat kota, jawab Guning. Huangdeng Hotel adalah hotel mewah bintang 5 di kota G. Biaya menginap di sana ratusan yuan selama 1 malam, tetapi Guning memilih untuk tinggal di sana karena suatu alasan. Hotel akan mengatur mobil khusus gratis untuk pelanggannya sepanjang hari. Di kota asing, Guning tidak mau menyewa mobil atau menunggu taksi. Jauh lebih nyaman memiliki sopir penuh waktu. Selain itu, dia tidak kekurangan uang sekarang. Bagus, nanti aku akan melewati Hotel Huangdeng. Apakah Anda memerlukan tumpangan? Kata Qin Yifan. Yifan, mendengar itu, Li Shenzhen menjadi lebih tidak senang sekarang. Mereka sama sekali tidak akan melewati Hotel Huangdeng. Sebenarnya Hotel Huangdeng jauh dari tujuannya. Hari sudah larut malam ketika mereka tiba di kota G. Jika mereka pergi ke Hotel Huangdeng sebelum pulang ke rumah, mereka harus membuang lebih banyak waktu di jalan. Li Shenzhen sebenarnya tidak peduli dengan waktu. Dia sederhananya tidak menyukai Guning. Jika Guning adalah salah satu teman pria Qin Yifan, dia tidak akan peduli sama sekali. Tapi sebelum Li Shenzhen bisa mengucapkan sepatah kata pun, Qin Yifan menghentikannya sekilas. Li Shenzhen sedikit marah sekarang tetapi dia menutup mulutnya, karena dia tidak ingin merusak penampilan anggunnya. Guning jelas tahu apa yang sedang terjadi di sini. Meskipun Qin Yifan merasa nyaman untuk memberinya tumpangan, Guning tidak berniat membiarkannya melakukan itu. Karena itu dia menolak, terima kasih banyak, tapi pihak hotel akan menjemputku. Baiklah. Jika Guning mengatakan dia akan naik taksi, Qin Yifan akan bersikeras mengantarnya ke hotel. Tetapi karena hotel akan menjemputnya, dia tidak memaksa. Kapan kamu akan kembali? Jika Anda punya waktu, Anda bisa mengajak saya kencan. Saya bisa mengajak Anda jalan-jalan karena saya ada waktu luang sepanjang hari, kata Qin Yifan dengan gembira. Dia benar-benar lupa dia akan pergi ke kota G untuk mengurus suatu urusan. Li Shenzhen sangat ingin menyela, tapi Guning membuka mulutnya lebih dulu. Aku akan mengurus sesuatu di sana, dan aku akan kembali lusa. Itu berarti dia tidak punya waktu. Tak lama kemudian, pesawat mereka hendak lepas landas. Kursi Guning dan Qin Yifan semuanya berada di kelas 1. Li Shenzhen merasa sangat tidak bahagia. Selama Guning hadir, Qin Yifan akan berbicara dengannya dan mengabaikan Li Shenzhen. Guning sebenarnya ingin membeli tiket di kelas ekonomi, tetapi kelas ekonomi sudah dipesan semua. Guning kemudian harus membeli tiket di kelas 1. Qin Yifan, Li Shenzhen dan Guning semuanya duduk di baris kedua. Guning duduk di samping lorong. Kursi Qin Yifan berada di samping jendela, tapi dia bertukar dengan Li Shenzhen untuk duduk di sebelah Guning. Li Shenzhen kesal. Jika bukan karena penampilannya, dia mungkin akan berdebat dengan Qin Yifan sekarang. Guning sebenarnya tidak ingin berbicara banyak dengan Qin Yifan, terutama di depan Li Shenzhen. Dia tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman atau masalah. Oleh karena itu, saat pesawat terbang tinggi ke langit, Guning memejamkan mata untuk beristirahat. Qin Yifan tidak mengganggu Guning lagi. Guning tidak menutup matanya sepenuhnya, karena itu tidak wajar. 1 jam kemudian, pesawat mendarat di bandara kota G. Guning dan Qin Yifan keluar dari bandara lalu berpisah. Guning menemukan mobil dari hotel. Dia masuk dan langsung menuju ke hotel. Ketika dia sampai di hotel, waktu sudah menunjukkan pukul 21.40. Dia check-in, langsung berjalan ke atas. Saat Guning melangkah ke lift kanan, lift kiri terbuka, dan beberapa pria keluar. Orang di depannya adalah Leng Xiaoting. Guning merindukan Leng Xiaoting dalam hitungan detik. Lagi pula itu bukan masalah besar. Mereka hanyalah orang asing yang baru bertemu 2 kali. Tapi sudah menjadi takdir Guning untuk bertemu pria itu lagi. Guning pergi ke ruangan dan menelepon Gumen untuk memberitahu ibunya bahwa dia aman.
Seandainya Gumen meminta untuk berbicara dengan MUke atau Yumixi, Guning menutup telepon setelah beberapa saat. Dia menggunakan alasan bahwa dia perlu meninjau beberapa dokumen. Guning memang akan membaca dokumen. Dia belum membaca buku tentang Zamrud dan Giok. Dia ingin memanfaatkan waktunya sepenuhnya, dan membaca buku-buku itu sekarang. Namun sebelum itu, Guning menggunakan WeChat-nya, mengirimkan pesan ke grup keluarga pejuang, untuk memberitahu teman-temannya bahwa dia telah tiba dengan selamat. Bab 53. Perjudian batu. Ada ribuan pesan diskusi di atas, yang mengejutkan Guning. Orang-orang ini banyak bicara. Guning membaca pesan-pesan itu. Ada yang bertanya apakah dia sudah sampai di kota G. Ada pula yang penasaran kenapa dia ada di kota G. Yang satu mengatakan dia ke sini untuk mengunjungi kerabat, sementara yang lain mengatakan dia ke sini untuk bertemu teman atau kencan buta. Guning merasa ingin tertawa. Guning, saya di hotel saya sekarang, aman dan sehat. Hauran, wow, bos ada di sini. Supeihan, bos, jangan lupakan hadiah kami. Hadiah emoji. MUke, jangan lupakan hadiah kami. Hadiah emoji. Kim Zisun, jangan lupa hadiah kami. Hadiah emoji. Zhang Tianping, jangan lupakan hadiah kami. Hadiah emoji. Yu Mixi, jangan lupa hadiah kami. Hadiah emoji. Guning tertawa terbahak-bahak. Orang-orang ini sangat menggemaskan. Dia belum memutuskan apa yang akan dia bawa kembali kepada mereka sebagai hadiah. Guning, saya tidak akan lupa. Sekarang sudah larut. Saya harus pergi tidur. Besok adalah hari yang sibuk. Supeihan, baik, saya semakin penasaran dengan apa yang sedang Anda lakukan sekarang. Hauran, tepat sekali, bos, apakah Anda akan hidup dalam kemewahan tanpa kami? MUke, omong kosong, Hauran, kamu sudah hidup dalam kemewahan. Keluarkan emoji. Kim Zisun dan Zhang Tianping, setuju. Keluarkan emoji. Hauran, kalian semua menindasku. Emoji menangis. Hauran, bos, saya butuh perhatian Anda. Emoji wajah tertidur. Guning, keluar. Keluarkan emoji. Semuanya, lol. Emoji tertawa bahak. Hauran, kalian sekalian. Aku akan mati. Emoji darah yang menyembur. Guning, baiklah, saya akan membuat masalah besar. Dan saya akan memberitahu Anda suatu hari nanti. Selamat malam. Yu Mixi, selamat malam, Ning Ning. Semuanya, selamat malam, bos. Setelah pembicaraan, Guning mulai membaca. Perjudian batu disebut juga perjudian objek. Artinya saat batu giok itu ditambang, ada lapisan kulit lapuk yang melilitnya. Tidak mungkin mengetahui kualitasnya. Itu harus dipotong untuk mengetahui kualitas batu gioknya. Batu asli giok dibedakan menjadi dua jenis yaitu bahan pegunungan dan bahan biji. Sesuai dengan namanya, material gunung mengacu pada material dari pegunungan. Itu tidak memiliki kulit luar dan merupakan batu giok itu sendiri. Namun, sebagian besar batu giok itu kualitasnya buruk. Bahan benih merupakan bahan baku judi batu yang sering disebut orang. Bahan benih terbentuk di dasar sungai. Permukaan bahan benih mengalami pelapukan sehingga terbentuklah kulit terluar. Dengan demikian kondisi batinnya tidak bisa dilihat. Seseorang hanya bisa mengandalkan pengalamannya untuk menilai apakah bagian dalamnya telah membentuk zamrud. Benih-benih itu disebut bahan mentah atau batu mentah. Taruhan yang paling menguntungkan, paling menggiurkan, namun juga paling berisiko adalah judi batu. Ada pepatah di industri perhiasan, judi batu seperti perjudian seumur hidup. Pemenangnya bisa mendapatkan uang 10 kali atau ratusan kali lebih banyak, dan menjadi jutawan dalam semalam, sedangkan yang kalah bisa kehilangan segalanya. Dibandingkan dengan perjudian batu, saham, real estate, dan perdagangan berisiko lainnya semuanya tampak ringan dan lembut. Jual beli batu giok asli merupakan perdagangan paling misterius dalam industri perhiasan. Misterinya terletak pada kata perjudian. Oleh karena itu pembelinya selalu menyebutnya judi giok atau judi batu. Secara umum, seseorang tidak dapat membedakan apa yang ada di dalam batu dari penampilannya. Bahkan dengan kemajuan teknologi saat ini, belum ada instrumen yang dapat dengan cepat menentukan apakah sebuah batu bernilai atau tidak melalui cangkangnya.
Oleh karena itu, resiko jual beli batu sangat tinggi dan juga sangat mengasyikkan. Oleh karena itu disebut judi dan cukup menguntungkan jika ada yang menang. Oleh karena itu, bisnis ini telah berlangsung sejak zaman dahulu. Giok yang digunakan untuk berjudi juga dibagi ke dalam kelas yang berbeda, terutama bergantung pada jenis, warna dan transparansi. Sekali lagi, kualitas batu giok terutama bergantung pada 3 hal, jenis, warna, dan transparansi. Jenis mengacu pada variasi batu giok. Giok dari tipe yang baik itu keras. Jenis-jenis dari tingkat tinggi hingga rendah adalah kaca lubang tua, es, hujan es, kacang-kacangan, minyak hijau, kembang sepatu, emas, dan sebagainya. Jenis batu giok itu sangat penting. Warna mengacu pada warna batu giok. Ada banyak warna batu giok, tetapi batu giok terbaik sebagian besar berwarna hijau cerah. Warna-warna dari tingkat tinggi ke rendah adalah hijau, hijau raja, hijau terang, hijau apel, merah, kuning dan ungu. Produksi batu giok dengan warna khusus relatif kecil. Warna batu giok harus dipadukan dengan transparansi yang tinggi, dan tidak boleh retak agar tidak ternilai harganya. Transparansi adalah kemampuan batu giok untuk membiarkan cahaya tampak melewatinya. Batu giok dengan transparansi lebih tinggi lebih berharga. Batu giok terbaik seperti kaca, dan disebut bagian bawah kaca, di industri batu giok. Setelah memahami perjudian batu, Guning beralih ke komputer untuk mempelajari sejarah, perkembangan, ketenaran, reputasi, pendiri, dan ketua merek perhiasan dalam negeri. Terlepas dari apakah itu yang pertama, kedua atau ketiga, atau tidak, Guning telah membacanya semuanya. Tapi waktunya terbatas, jadi Guning tidak memeriksa merek asing sekarang. Selain itu, Guning belum berkembang secepat itu. Dia ingin menjadi berpengaruh, tapi dia juga tahu untuk melakukannya perlahan-lahan. Keesokan harinya, Guning bangun jam 7 pagi. Dia menelepon untuk sarapan dulu, lalu menggosok gigi dan mencuci muka. 30 menit kemudian, sarapannya tiba. Guning tidak terburu-buru, karena masih terlalu dini sehingga toko belum buka. Pukul 7:30, Guning menelepon resepsionis dan memesan mobil khusus. Hotel ini efisien. Ketika Guning turun ke lantai pertama, mobil khusus miliknya telah menunggunya. Barang antik dan perjudian batu selalu bersama. Jadi Guning menyuruh sopir untuk membawa ke pasar barang antik. Letaknya tidak jauh dari pusat kota ke pasar barang antik. Dia akan tiba di sana setelah 40 menit, jika tidak ada kemacetan. Dalam perjalanannya, Guning mengeluarkan ponselnya. Teman-teman kembali berbincang di grup keluarga pejuang. Tapi Guning tidak terlibat dalam pembicaraan mereka. Dia meliriknya, lalu meletakkan ponselnya. Ketika dia tiba di pasar barang antik, waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat sedikit. Pasar barang antik sudah aktif. Guning tahu dia akan menghabiskan banyak waktu di pasar barang antik. Dia tidak akan membuat pengemudi menunggunya terlalu lama. Jadi dia menyuruh sopirnya pergi dulu, dan dia akan meneleponnya ketika dia harus kembali. Saat Guning masuk ke pasar barang antik, dia menjadi bersemangat dan gugup. Pasar barang antik di kota G jauh lebih besar dibandingkan di kota F. Jumlah bendanya juga lebih banyak. Kekuatan mata giok Guning sudah tipis sekarang, jadi dia memutuskan untuk melihat batu terlebih dahulu. Dia ingin menyerap kekuatan. Barang sisi antik dan judi batu dipasang terpisah di kedua jalan. Mengikuti tanda itu, Guning berjalan menuju jalan perjudian batu. Semakin dekat Guning ke jalan perjudian batu, dia semakin bersemangat. Seolah-olah ada sejumlah besar kekuatan dan uang yang menunggunya di depan. Pasar judi batu di kota G tidak terlalu besar. Hanya ada sekitar 10 toko, tapi orang ada di mana-mana. Guning masuk ke toko pertama. Itu tidak besar, dan luasnya sekitar 40 meter persegi. Ada tumpukan batu besar dan kecil di tanah dan peron. Itu adalah bahan mentah dari batu. Bahan mentah ini telah dipilih oleh bos, dan ditumpuk dalam urutan yang sama. Semua ditandai dengan harga. Bab 54. Dapatkan zamrud. Di tanah terdapat bahan mentah tingkat rendah, sedangkan di rak terdapat bahan mentah tingkat tinggi. Bahan mentah bisa dijual berdasarkan jumlah atau beratnya. Harga suatu bahan mentah tidak bergantung pada ukurannya. Dari sudut pandang profesional, jika kulitnya bagus dan tingkat warna hijaunya tinggi, maka akan ditandai sebagai tingkat yang lebih tinggi, dan harganya lebih mahal.
Tentu saja, tingkat yang lebih tinggi tidak sama dengan tingkat hijau yang tinggi. Lagi pula, sangat sulit memilih bahan baku yang tepat dengan batu giok di dalamnya. Tidak ada yang tahu apakah ada zamrud dalam bahan mentahnya. Oleh karena itu, meskipun bahan mentahnya berlevel rendah, mungkin saja ada zamrud di dalamnya. Itu semua tergantung pada keberuntungan seseorang. Ada banyak orang di toko, dan tidak ada yang datang untuk menyambut Guning. Tapi Guning menyukainya. Dia tidak mau berbelanja dengan penjual yang terus berbicara di samping telinganya. Guning segera menggunakan mata gioknya untuk mengkondisikan bahan mentah tersebut. Dia memeriksa yang ada di rak terlebih dahulu. Mereka seharusnya berada di level tinggi dengan tingkat hijau yang tinggi. Betapapun kecewanya, sebagian besar batu itu berwarna putih. Meskipun ada beberapa batu giok di dalamnya, kualitas batu giok itu tidak bagus. Itu tidak berarti banyak bahkan jika kamu dihentikan. Guning tidak ingin membuang waktunya untuk itu. Lalu, Guning beralih ke bahan mentah di tanah. Semuanya menjadi batu putih lagi. Rupanya penampilan mata giok saja tidak cukup. Guning juga beruntung. Dia keluar dari toko ini dengan kecewa lalu memasuki toko lain. Hasilnya sama. Bahan mentahnya bisa berupa batu putih, atau dengan batu giok jelek di dalamnya. Kekuatan mata giok Guning tipis, jadi dia merasa lelah setelah beberapa saat. Dia berdoa dalam hatinya, berharap segera menemukan batu giok. Jika tidak, listrik akan segera habis. Tanpa kekuatan, dia tidak bisa menggunakan mata telepatinya. Rupanya Tuhan telah mendengar doa Guning. Ketika Guning hendak menutup mata gioknya, dia menemukan dua bahan mentah dengan batu giok hijau di antara tumpukan bahan mentah. Yang satu hampir sebesar bola sepak, sedangkan yang lainnya hanya lebih besar dari sebuah apel. Keduanya berkualitas baik. Guning merasa bersemangat, tapi tetap tenang. Dia berjalan seperti pelanggan biasa menuju tumpukan bahan mentah. Dengan gerobak, Guning mengambil dua bahan mentah dengan batu giok hijau di dalamnya. Untuk menghindari perhatian khusus, Guning juga mengambil tiga bahan mentah lainnya dengan ukuran berbeda. Semuanya lebih kecil dari bola sepak. Hei, berapa totalnya? Guning mendorong gerobak ke konter. Bos sedikit terkejut melihat Guning, seorang gadis remaja. Tapi karena dia adalah seorang pelanggan, bos memperlakukannya dengan baik. Ada tanda pada bahan mentahnya, jadi bos tidak perlu bertanya di mana Guning mengambil bahan mentah itu. Bahan bakunya semuanya berkualitas rendah dan tidak mahal. 200 yuan per pon. 5 bahan mentah yang diambil Guning tidaklah besar. Jumlahnya mencapai 40 pound dan harganya 8.000 yuan. 8.000 tidaklah banyak asalkan ada zamrud di bahan mentahnya. Jika semuanya batu, 8.000 itu terlalu banyak. Guning membayar tagihannya. Bos bertanya, "Nona, apakah Anda ingin menghentikannya sekarang?" "Ya, tolong," jawab Guning. Guning ada di sini demi uang. Dia pasti ingin memotong bahan mentah di lokasi dan segera menjualnya ke zamrud. "Lausang, kemari dan potong batunya," bos memanggil seseorang di dalam ruangan. "Saya datang." Seorang pria berusia sekitar 50 tahun keluar dari kamar. Dia datang ke konter, melihat Guning. Dia terkejut karena pelanggannya adalah seorang remaja muda. Lausang bertanya dengan ragu, "Nona, Andalah yang ingin memotong batunya, bukan?" "Ya," jawab Guning. "Silakan ikuti saya." Lausang kemudian membimbing Guning menuju area tempat mereka memotong batu. Sementara itu, para pelanggan di toko itu berdiri mengelilingi mereka untuk melihat-lihat. Meskipun kecil kemungkinannya, hampir nol, untuk mengeluarkan batu giok, itu adalah hal yang menarik dari perjudian batu. Bahkan jika tidak mungkin mengeluarkan batu giok, penjudi akan tetap berharap. Setiap orang yang menikmati perjudian batu memiliki perasaan yang sama. Dan penonton pun terkejut karena pemilik bahan baku tersebut adalah seorang gadis muda. Kebanyakan pelanggan di sini adalah pria paruh baya atau lansia. Hanya ada sedikit anak muda, terutama gadis-gadis muda. Guning menyerahkan bahan limbah kepada pekerja itu terlebih dahulu. Pekerja itu bertanya padanya, "Nona, bagaimana Anda ingin memotongnya? Gosok atau potong?" "Tolong potong," kata Guning. "Potong langsung, atau gambar garis dulu?" pekerja itu bertanya lagi. Meskipun dia tahu ini pasti bahan limbah, dia harus mengikuti perintah pelanggan. "Tolong potong langsung." Itu adalah bahan limbah. Guning tidak peduli sama sekali.
Memotong batu secara langsung bukan berarti memotongnya sembarangan. Pekerja masih perlu memiliki penilaian yang baik. Mesin mulai bekerja. Setelah 1 kali dipotong, itu hanyalah sebuah batu putih. Setelah dipotong lagi, masih tidak ada apa-apa di dalamnya. Setelah pemotongan ketiga, batunya sudah terpotong setengahnya. Tidak ada apapun di dalamnya. Itu sia-sia. Penonton merasa kecewa setelah hasilnya. Tetapi jika memang ada batu giok di dalamnya, orang banyak akan iri. Itu adalah sifat manusia. Guning dengan tenang mengambil bahan limbah lainnya. Itu juga terbukti merupakan batu murni. Penonton mulai merasa bosan. Beberapa berjalan pergi. Ketiga kalinya, Guning memilih bahan mentah besar dengan batu giok di dalamnya. Biarkan saya menggambar garis dulu, kata Guning, lalu menggambar beberapa garis di atasnya. Dia tidak menggambar garis secara akurat, tapi pada dasarnya sama. Mesin mulai bekerja kembali. Setelah dipotong 1 kali, lapisan luarnya dihilangkan. Ada warna hijau muda yang terbuka ke udara. Tiba-tiba, Guning merasakan semacam kekuatan yang kuat. Dia sangat bersemangat, dan tidak sabar untuk menyerapnya. Kekuatan itu terserap ke dalam matanya. Dia merasa sejuk dan nyaman. Penglihatannya lebih menjadi baik dan dia energik sekarang. Pada saat yang sama, pekerja itu meninggikan suaranya dengan semangat, batu gioknya. Ada batu giok di dalamnya. Suaranya langsung menarik perhatian semua orang di toko. Orang-orang di depan mereka semua terkejut dan terbelalak. Sungguh luar biasa. Mereka yang baru saja segera berbalik, dan beberapa yang baru memasuki toko, semuanya muncul. Apa? Ada batu giok di dalamnya? Ya, ada batu giok di dalamnya. Para penonton tampak lebih bersemangat daripada Guning, yang merupakan pemiliknya, karena perjudian batu adalah bisnis yang berisiko tinggi, dan tarif hijau selalu rendah. Sebagian besar penonton tahu bahwa Guning adalah pemiliknya. Mereka semua memandang Guning dengan iri, tapi Guning tetap tenang seperti biasa. Bab 55. Tawaran. Semua orang bertanya-tanya apakah gadis remaja ini mengerti perjudian batu, atau dia tidak peduli sama sekali. Nona muda, maukah Anda menjual bahan mentah ini kepada saya seharga 50.000 yuan? Meski ada sedikit warna hijau muda yang terlihat, siapa yang tahu masih ada lagi di dalamnya, bukan? Kalau tidak ada lagi di dalamnya, maka itu akan sia-sia. Jika Anda menjualnya sekarang, Anda tetap bisa mendapatkan 50.000 yuan. Kalau tidak dijual, tidak punya apa-apa, kata seorang pria paruh baya berjas, sedikit gemuk dan berusia sekitar 50 tahun. Jika bahan mentah yang dibelah warna hijau di dalamnya, maka potongan tersebut disebut jendela terdapat. Jika pemiliknya tidak ingin berjudi lebih jauh, dia bisa menjualnya. Tentu saja pembelinya juga berjudi, karena lapisan hijau muda tidak berarti bahan mentahnya berharga. Seringkali hanya ada satu lapisan tipis warna hijau di banyak bahan mentah, atau batu giok di dalamnya sangat kecil. Tapi bahan mentah dengan jendela jauh lebih mahal daripada bahan mentah tanpa jendela. Seperti yang dibeli Guning seharga 2.000 yuan dan pria itu kemudian menawar 50.000 yuan untuk itu. Pokoknya juga, bahan mentahnya menunjukkan warna hijau. Mungkin saja ada batu giok di dalamnya. Jika lapisan hijaunya tipis maka akan menjadi sampah. Jika ada batu giok di dalamnya, itu akan bernilai sejumlah uang sesuai dengan ukuran batu giok tersebut. Pria parubaya itu hanya mencoba menipu Guning. Di matanya, Guning hanyalah seorang remaja dan tidak tahu apa-apa tentang perjudian batu. Bahkan jika bahan mentahnya tidak mengandung batu giok, dia mampu membeli 50.000 yuan. Tapi jika ada batu giok di dalamnya, dia bisa menghasilkan banyak uang. Meskipun Guning tidak tahu banyak tentang perjudian batu, dia tahu batu giok di dalam batu itu pasti sangat berharga. 50.000 yuan tidak dapat membeli 1% pun. Saya akan tinggal dan berjudi sampai gioknya habis. Pembeli paling dermawan akan mendapatkannya, kata Guning. Pria itu kecewa, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pekerja itu terus memotong. Setelah potongan kedua, ada lapisan hijau lain yang ditampilkan. Dan jenis batu gioknya terungkap. Ini sangat berharga, kata pekerja itu dengan semangat. Warnanya agak kuning. Kualitasnya bagus. Ini jenis ketanya, bosnya datang dan juga sangat senang. Nona muda, bisakah Anda menjualnya kepada saya dengan harga 500.000 yuan? Pria paruh baya itu menawar lagi.
Saya akan membayar 800.000 yuan untuk itu. 1 juta yuan. 2 juta yuan. Ketika harga naik hingga 2 juta yuan, tidak ada orang lain yang menawar lagi. Giok itu belum sepenuhnya terpotong. Masih belum pasti seberapa besar dan berapa nilainya. Guning tidak menghentikan mereka untuk menawar. Setelah mereka selesai, Guning membuka mulutnya. Saya akan menjualnya ketika batu gioknya sudah dipotong seluruhnya. Giok itu pasti bernilai lebih dari 2 juta yuan. Pekerja itu kemudian melanjutkan untuk memotong batu tersebut. Dia menghilangkan lapisan luarnya terlebih dahulu, lalu mulai menggosoknya. Setengah jam kemudian, sebuah batu giok sebesar setengah bola akhirnya terpotong. Jenis beras ketan adalah batu giok tingkat tinggi. Itu sangat berharga, apalagi ukurannya tidak kecil. 5 juta yuan. 6 juta yuan. 7 juta yuan. 10 juta yuan, sebuah suara cerah terdengar. Penawar langsung menghilangkan selisih 3 juta. Seorang lelaki tua energik berusia 70 tahun masuk ke dalam. Oh, Tuan Fu, sudah lama tidak bertemu. Senang bertemu denganmu lagi, seorang pria langsung menyapa. Awal bulan, cicit saya lahir. Saya sudah lama tinggal di rumah, tetapi tidak nyaman tinggal di rumah terlalu lama. Jadi saya ingin melihat-lihat. Tanpa diduga, saya tiba tepat waktu ketika batu giok kelas atas dipotong. Saya ingin membelinya dan memberikan hadiah untuk cicit saya, kata Tuan Fu. Master Fu terutama bergerak dalam bisnis real estate, dan banyak industri lainnya. Dia adalah seorang pengusaha yang sangat kaya dengan kekayaan 8 miliar yuan. Keluarganya adalah salah satu keluarga terkaya tingkat ketiga di kota tingkat kedua seperti G-City. Meskipun keluarga super kaya dapat dibagi menjadi keluarga tingkat pertama, kedua, dan ketiga, semuanya hanya berjumlah 10 orang. Pasalnya, hanya 10 orang terkaya saja yang mampu disebut super kaya. Dan Master Fu berada di 7 teratas dalam daftar. Tentu saja, selain orang-orang super kaya yang ada dalam daftar, masih banyak juga keluarga super kaya yang tak terlihat. Sepertinya Tuan Fu sangat tertarik dengan batu giok jenis beras ketan, tapi saya juga menyukainya. Saya khawatir saya harus bersaing dengan Anda, Tuan Fu, kata pria lainnya. 11 juta yuan. Meskipun pria itu tidak sekaya Tuan Fu, dia menawar harga yang sangat tinggi untuk batu giok tersebut. Pembeli yang paling dermawan akan mendapatkan batu giok itu. Kalau begitu, mari kita berkompetisi untuk itu. 15 juta yuan. Tuan Fu langsung menaikkan tawarannya sebesar 4 juta. 16 juta yuan. 17 juta yuan. 18 juta yuan. 30 juta yuan. Tawarannya sekarang adalah 30 juta yuan. Tuan Fu berhasil. 30 juta yuan hampir merupakan harga tertinggi dari batu giok tersebut. Pembeli tidak akan kehilangan uang, tetapi juga tidak dapat memperoleh banyak uang. Pemilik toko memiliki emosi yang campur aduk. Dia senang dan menyesal pada saat bersamaan. Mengapa? Dia bersemangat karena seseorang telah memotong batu giok dari bahan mentah di tokonya. Itu iklan yang bagus. Tokonya akan menjadi populer saat itu. Sementara itu, ia menyayangkan karena ia sendiri tidak mengetahui bahwa bahan bakunya bernilai mahal. Jika dia tahu bahan mentahnya begitu berharga, dia pasti akan memotongnya sendiri. Namun sang bos masih paham begitulah cara kerja industri perjudian batu. Dia sudah siap secara mental. Bagaimanapun, hal itu pernah terjadi sebelumnya, jadi dia segera menerima kenyataan. Pria itu tidak menyangka Tuan Fu akan menawar harga setinggi itu untuk batu giok itu. Dia harus menyerah pada akhirnya. Tuan Fu, kamu menang. Dia tidak mau membayar 30 juta yuan untuk batu giok itu. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang pengusaha. Dia ingin mendapatkan keuntungan dari kesepakatan itu, bukannya kehilangan uang. Haha, Xiao Zhao, jangan khawatir. Mungkin ada sesuatu yang lebih baik menunggumu. Tuan Fu menghibur pria itu. Tanpa diduga, apa yang dikatakan Guru Fu kemudian menjadi kebenaran. Ya, batu giok berikutnya dalam ukuran yang lebih kecil bernilai lebih dari batu giok sebelumnya. Terima kasih, Tuan Fu. Pria itu tersenyum sedih. Ia tahu tidak mudah mendapatkan zamrud dengan kualitas terbaik. Siapa pemilik batu giok ini? Tuan Fu bertanya. Guning tahu batu giok jenis beras ketan ini adalah batu giok tingkat tinggi.
Meskipun nilainya jauh lebih rendah dibandingkan Kings Green, namun tetap saja sangat berharga. Guning memperkirakan sekitar 30 juta yuan, tetapi ketika dia benar-benar mendengar kesepakatan 30 juta yuan, dia masih terkejut. Dia tidak percaya itu nyata. Guning tidak mendapatkan kembali pikirannya sampai Tuan Fu menanyakan pertanyaan itu. Dia segera menjawab dengan tenang, senang bertemu Anda, Tuan Fu. Giok ini milikku. Melihatnya adalah seorang gadis muda, Tuan Fu pun terkejut, apalagi harganya naik hingga 30 juta yuan. Guning bisa tetap tenang. Dia mampu tetap tenang seperti biasanya di usia yang begitu muda. Tuan Fu memiliki kesan yang baik terhadap Guning.